Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Semua kabarnya baik-baik dan harapan saya nanti pada proses pembelajaran hari ini sampai dengan siang nanti kalian dalam sehat semua dan dalam keadaan senang semua. Supaya apa? Supaya kalian bisa menerima pelajaran hari ini sampai dengan pulang nanti. Baik anak-anakku, saya melihat sudah absen hari ini sudah terisi semua, alhamdulillah bisa hadir semua. Sebelum Bapak mulai, saya minta satu orang, mungkin Fitri bisa membantu untuk memimpin temannya berdoa. Saya persilahkan Bu Fitri. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, nyanyinya ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Dan hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau Saya. Kalau kau anak pintar, saya. Kalau kau anak pintar, kita lakukan. Kalau anak cerdas, saya. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan kalian mendengarkan, melihat sebuah video yang mungkin ada erat kaitannya dengan kehidupan kalian yang selama ini kalian sudah rasakan sebagai pelajar. Gimana? Sepakat? Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Pak. Oke, silahkan dikirimkan dulu ya. Saya akan nge-share screen video yang mungkin sangat menarik buat kalian. Nah, tutup balik. Oke, sebentar. Oke, selamat menyaksikan. Adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Bahwa di situ diterangkan sebuah orang anak yang lebih senang bermain game daripada dia belajar, ya. Nah, di situ belajar sampai mengatakan sampai jam 5 subuh. Nah, dia keasikan. Nah, dengan capek, mata sudah capek, dengan badan sudah capek, dipaksa untuk belajar sehingga hasilnya kurang optimal. Nah, itulah beberapa poin yang bisa kita ambil dari video tadi. Baik anak-anakku, masih semangat? Semangat, Pak. Masih. Baik, sudah tampak? Udah, Pak. Oke, kita akan membahas tentang disiplin belajar. Pentingnya disiplin belajar. Nah, pembelajaran ini sudah pernah kalian lakukan dari tahap SD sampai dengan sekarang SMP di kelas 7. Belajar sudah kalian lakukan. Nah, sekarang apa sih pentingnya disiplin dalam belajar? Ya, kita harus tahu dulu arti dari disiplin dan belajar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah di sini tujuannya yang pertama tadi mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dalam belajar. Yang kedua, menjelaskan pengertian disiplin belajar. Yang ketiga, mengklasifikasikan beberapa kegiatan yang perlu dipersiapkan sebelum belajar. Yang keempat, menganalisis bentuk-bentuk kedisiplinan belajar. Oke, kelihatan ya masih ya, slide kedua ya. Masih, Pak. Oke, lanjut ke slide ketiga. Nah, di sini adalah pengertian tentang disiplin belajar. Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan, mematuhi semau
semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, sedangkan disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tetapi Kalau saya jarang belajar, Pak, tapi tidurnya agak banyak kalau malam, tapi belajarnya kalau mau berangkat sekolah. oh gitu. Jadi setelah sholat subuh gitu, jadi enak kalau bangun tidur belajar, Pak. Berarti fresh ya, habis bangun tidur ya. Terus tugasnya kapan dilaksanakan, diselesaikan? Misalnya kalau ada tugas di rumah. Iya pagi itu, Pak, habis subuh kan biasanya kalau ada PR itu dikerjain sambil nyiapin bukunya gitu. Kalau sore kan main bola, Pak. Oh, aktif ya? Main bola di PS, Pak. Oh gitu. Wah, banyak main PS nih bahaya juga nih. Oke, terima kasih Bayu atas pengalaman yang sudah diceritakan ini untuk belajarnya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mungkin Preskila bisa menyampaikan pengalaman hidupnya tentang belajarnya ya, untuk penerapan disiplin, pentingnya belajar. Pentingnya disiplin belajar. Ya enaknya itu Pak, kalau misalnya kita lagi belajar, tiba-tiba teman ngajakin, kalau nggak mau kita dimusuhin Pak, gimana itu? Oke, makasih makasih Fitri. Bu Pres, Iya, Pak. Pres, silahkan. Ada yang mau disampaikan tentang pengalamannya? Kalau saya biasanya kalau belajar susah beresin ini Pak. Kadang kalau mau belajar suka males karena kalau di meja itu kan suka kotor, jadi males buat belajar. Tapi nanti kalau sudah dirapikan, Kapannya mati, Pres? Bisa dihidupkan? Tadi terpotong. kalau saya Pak, Ya. kalau mau belajar biasanya itu kan pas ulangan aja. Oh gitu. Terus? Tapi kalau rame-rame sama teman-teman, kalau misalnya lagi rame-rame begitu, biasanya saya tuh semangat kalau belajar. Oke. Gitu. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari kasusnya Fitri, ya. Asik-asik belajar nih, tiba-tiba ada teman mengajak, Fit, ayo jalan, Fit, ayo ke mall. Nah, kira-kira nih, ada nggak bisa menanggapi bagaimana nih menyampaikan ke temannya? Ayo, nah, silahkan. Oke, Bu Mala, Mala, silahkan. Terima kasih Pak. Kalau saya seperti Ibu si Fitri tadi itu, saya bilang saya hari ini belajar dulu, nanti aja kalau mau pergi aja dulu. Karena besok tugas mau dikumpul. Nah kalau nggak dikumpul, nggak ada nilai deh. Nah kasih tahu aja ke teman seperti itu Pak. Oh, kita harus jujur ya. Oke. Makasih malah masukannya buat Fitri. Oke Bu, Pres silahkan. Kalau saya ikut Fitri Pak. Habis itu baru belajar, habis pulang mall. Iya, kalau saya sama si Pres, mall Tidak. dulu baru belajar. Luar biasa. Oke, Pak, memang banyak Pak, cara. kalau saya Pak, kalau nanti nilai nggak ada, Mak nanti marah sama saya Pak, nilai saya turun, nggak dapat hadiah. Nah itu Pak, ada motivasi tuh Pak. Jadi gitu deh. Oke, baik. Nakal ya. Oke, masukan sangat bagus dari Mala dan memang ada beberapa cara yang harus kita tempuh ya. Mungkin dari Preskila, dari Fitri mungkin maunya jalan dulu nih, refreshing dulu nih, menyegarkan pikiran nih, baru kita belajar lagi. Silahkan ya. Tetapi ingat, tanggung jawab kita sebagai pelajar adalah belajar. Ya. Harus kita tunaikan dulu, harus kita tuntaskan dulu ya. Ingat, itu yang harus kita laksanakan. Anak-anakku sekalian, ya, itu materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Kemudian masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Mungkin Bapak ingin mengajak kalian merefleksikan ya.
atau sejauh mana nih manfaat dari materi yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, silahkan, ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa menyampaikan makna dari kegiatan hari ini atau materi yang bisa kita ambil, ya. Mungkin dari tadi saya diam-diam aja ini. Indah deh, coba sampaikan. Bisa Indah mikrofonnya, oke. Mungkin kita harus lebih rajin dan giat lagi belajar, lalu kemudian bisa mengatur waktu, lebih mengutamakan kalau ada tugas-tugas belajar kita selesaikan dulu. Itu deh Pak kayaknya Pak. Begitu. Berarti materi ini sangat bermanfaat ya buat kita semua ya. Oke, Ya, makasih Bu. Pak. Makasih. Oke, makasih Indah. Ya, Baik, Pak. mungkin kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah kita harus mempersiapkan diri kita ya, baik dari diri kita sendiri, kemudian sarana dan prasarannya dalam mensukseskan pentingnya disiplin belajar karena berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri ya, nanti akan Bapak share link Google Form mengenai tugas kalian. Kemudian adalah kalian juga akan menilai proses kegiatan hari ini, tolong diisi dengan baik ya, bukan diisi dengan hasil yang baik, tidak. Artinya menurut pandangan kalian bagaimana prosesnya, baik, cukup, sangat baik. Nanti tinggal lihat item di Google Form ya. Baik, kalau memang tidak cukup, tinggal 2 menit kita akan berimbah ke pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa buat agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih banyak telah bergabung dalam ruangan ini, dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, Bapak ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus semangat.